untuk pelesiran ke Amerika Serikat baru-baru ini. Pihak yang melaporkan adalah dosen honorer diangkat P3K, bukan paruh waktu. Hai Sobat Negeriku, kembali lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Bersama gua Fatan, kita akan membahas 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Berita kelima berjudul Kejutan PDIP di Pilgub Jabar bikin cagupnya kaget. Ono Surono menyentil Mulyono. Nah, di berita ini disebutkan bahwa PDIP benar-benar membuat kejutan di Pilgub Jabar dengan mengusung pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Nah, kejutan parpol pimpinan Megawati ini jauh dari hiruk-pikuk politik menjelang berakhir masa pendaftaran Pilkada 2024 pada Kamis dini hari. Sebab informasi yang muncul sebelumnya, PDIP keras mengusung mantan Gubernur DKI Anies Baswedan yang berpasangan dengan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono. Namun paslon yang diusung tadi ternyata adalah JJ dan Ronald. Nah, hal mengejutkan lainnya, paslon jagoan PDIP di Pilgub Jabar itu tidak hadir secara langsung ke kantor KPU Jawa Barat saat pendaftaran. Mereka mengikuti pendaftaran secara daring. Dalam jaringan video, JJ terlihat di sebuah bangunan seperti rumah, sementara Ronald terlihat seperti di mobil dalam suatu perjalanan. Nah, pendaftaran di KPU dilakukan pengurus PDIP Jabar pimpinan Ono Surono yang datang sekitar pukul 23.30. Nah, salah satu kader PDIP, Abi, mengatakan PDIP sebenarnya tidak kekurangan kader di kota dan kabupaten. Tujuan dia tak semata untuk meraih kekuasaan, tapi bersama-sama menjaga demokrasi. Abdi yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat semula mengatakan bahwa calon yang diusung oleh partainya memiliki pengalaman baik di legislatif maupun eksekutif. Nah, kejutan pun terjadi saat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari PDIP dipersilakan untuk memberikan keterangan. Pada saat itu muncul JJ, Bupati Pangandaran, dan Ronald, aktor dalam video call. Namun pada kesempatan itu Ono sendiri tidak berbicara dalam sesi tersebut. Nah, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono, bicara soal gagalnya Anies Baswedan maju sebagai cagup di Jawa Barat. Setelah gagal di Pilkada Jakarta, lantaran tak dapat partai pengusung, Anies digadang-gadang berlayar di Pilgub Jabar berpasangan dengan Ono. Ono menilai ada upaya yang mengganggu dan menjegal pengusungan Anies di Pilgub Jawa Barat 2024. Ono mengatakan dirinya menghadapi tantangan besar, tangan-tangan yang tak menyetujui Anies diusung PDIP. Ono menjelaskan pihak yang menjegal Anies untuk maju di Pilgub Jabar memiliki kekuatan politik yang cukup kuat di Indonesia. Ia pun menyebut nama Mulyono yang menurutnya menjadi biang kerok gagalnya PDIP mengusung Anies Baswedan. Emang apa sih nggak boleh? Nah, dalam berita ini Ono tidak menyebutkan siapa Mulyono itu ya, tapi dia menyebutkan bahwa Mulyono dan geng lah yang menggagalkan Anies. Dalam berita ini banyak Sobat Negeriku yang memberikan komentar. Pertama itu datang dari Kuncoro Putra. Dia bilang benar-benar PDIP bikin kejutan, tapi udah benar sih pilih putra daerah dibanding Anies Baswedan. Walau katanya Anies ngeprank PDIP, nggak apa-apa, biasanya yang dadakan itu malah bagus. Lalu ada juga dari Ahmad Evan, Anies pikir dia bisa ngeprank PDIP. Padahal PDIP juga bukan partai kaleng-kaleng lah. Buat apa juga pilih Anies yang bukan kader, nggak mau berkeringat, maunya langsung jadi pemimpin. Gak mau taat aturan partai juga enak aja. Udah benar lu bikin partai sendiri aja Mas Anies biar gak ngerepotin orang lain. Pernyataan Mulyono ini juga menggegerkan ya dunia politik karena cukup keras. Karena di media sosial kita juga melihat banyak soal hashtag Mulyono ini. Nah, Mulyono ini juga konon katanya adalah nama kecil dari Presiden Jokowi yang sempat diubah supaya mendapat keberuntungan lah. Tapi apapun itu, semoga pilkada di seluruh daerah itu murni pertarungan demokrasi, murni pertarungan gagasan, dan semoga kita berharap juga
jangan ada alat negara yang membantu salah satu kandidat. Nah, berita keempat itu berjudul Lapor ke KPK, Ubed pertanyakan jet pribadi dan sumber hidup mewah Kaisang bin Jokowi. Nah, di berita ini disebutkan bahwa putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dilaporkan ke KPK karena diduga hidup mewah dan menggunakan jet pribadi untuk pelesiran ke Amerika Serikat baru-baru ini. Pihak yang melaporkan adalah dosen UNJ Ubedillah Badrun bersama kuasa hukumnya Ahmad Wakil Kamal. Emang apa sih nggak boleh? Ubed mengatakan Kaisang sudah menunjukkan hidup mewah dengan menaiki private jet. Menurut Ubed, kalau harga sewa miliaran rupiah itu adalah peristiwa yang tidak wajar atau hal-hal yang tidak wajar dalam kehidupan mewah. Karena itu kemudian dia mengonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan melaporkan. Sebelumnya Ubed diketahui memang pernah mengajukan laporan terhadap putra-putra Pak Jokowi ke KPK. Keduanya, baik Kaisang maupun Gibran, menurut Ubed menerima gratifikasi dari salah satu perusahaan. Nah, dengan adanya peristiwa hidup mewah Kaisang yang terjadi akhir-akhir ini, Ubed menyatakan laporannya yang lama sebenarnya memiliki nilai yang seharusnya diamati KPK. Ubed mempertanyakan, ada pertanyaan besar dari mana kekayaan putra presiden itu sampai sedemikian mewah hidupnya. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Ubed juga mencontohkan bagaimana KPK memproses kasus mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono yang menerima gratifikasi. Kasus itu dimulai dari keluarga Andi yang menunjukkan hidup mewah. Karena ini menyangkut putra pesohor di negeri ini, tentu mendapat sorotan dari sobat negeriku. Kita ambil contoh 2, itu ada dari Ulfa Diantara. Dia bilang namanya juga anak presiden. Wajar hidup mewah, fasilitas number one. Begitu kata pendukungnya. WK. Satu keluarga bikin pusing satu negara. Ya cuman keluarga Mulyono. Dulu pencitraannya keluarga sederhana, anak-anaknya juga sederhana. Setelah 2 periode kekuasaan baru kelihatan sifat aslinya. Hedon, ingat harta nggak dibawa mati Mas Kaisang. Lalu ada juga dari Jeffrey Konoha. Kalian nunggu dia datang dan klarifikasi di KPK. Gak mungkin lah, pasti dilindungi bapaknya dengan segala cara. Wong kerja aja dicariin bapak. Kaisang gak bakal pulang sampai isu tentang gaya hedon dia dan Erina dilupain netizen. Minimal kalau udah hidup hedon gak usah flexing di medsos ya, Mbak Erina dan Mas Kaisang Deso. Ya, dari ini juga mendapat perhatian juga dari netizen ya. Banyak banget yang menyorotin gaya saat Mbak Erina, istrinya Mas Kaisang ini memfoto ada juga kayak roti ratusan ribu kemudian dalam pesawat. Tapi kita berharap lah supaya clear and clean KPK ataupun Kaisang pribadi. Ya inisiatif aja datang ke KPK menjelaskan dari mana penyewaan jet pribadi itu supaya clear dan semua merasa senang lah. Nah, berita terpopuler ketiga itu berjudul Jokowi bicara soal Anies Baswedan dan 2 menteri dari PDIP. Jadi, Presiden Jokowi membantah telah ikut campur dalam kegagalan Anies Baswedan mengikuti kontes di Pilkada 2024 di Jakarta dan Jawa Barat. Jokowi menyatakan semua tuduhan yang mengarah kepada dirinya soal Anies itu tidak benar. Jokowi mengatakan langsung, saya itu dituding bukan hanya masalah itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat. Kata dia seusai meresmikan gedung respirasi kesehatan RS Persahabatan Jakarta Timur pada Jumat kemarin. Menurut Jokowi, semua itu adalah urusan internal partai politik dan koalisi, termasuk proses pencalonan atau penolakan kandidat Pilkada 2024. Jokowi menambahkan dirinya bukan ketua partai atau pemilik partai, dia pun tidak memiliki wewenang dalam keputusan pencalonan kandidat.
Jokowi juga merespon pertanyaan seputar dua menteri dari PDP yang akan menaiki panggung Pilkada 2024, yaitu Mensosri Risma hari ini di Pilgub Jatim dan Pramono Anung di Pilgub Jakarta. Menurut Jokowi, akan lebih baik Tri Risma hari ini mengundurkan diri dari jabatan menteri karena maju dalam Pilkada Jatim. Ya, itu lebih baik, tetapi kalau tidak kan aturannya kan juga tidak apa-apa, memperbolehkan, kata Jokowi. Nah, Jokowi sendiri mengaku telah menerima Risma di istana Jumat pagi. Menurutnya dalam pertemuan itu, Risma melaporkan terkait pencalonannya sebagai calon gubernur di Provinsi Jawa Timur. Jokowi menyatakan mengizinkan Risma untuk maju di Pilkada. Soal Pramono, Jokowi menyebut bakal calon gubernur Jakarta itu belum menyampaikan keinginan mundur dari jabatan sebagai Seskap. Who are you? Terpisah, Pramono mengaku sudah bicara dengan Presiden Jokowi terkait pengunduran diri dari jabatan sebagai Seskap. Berita ini juga mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Yang pertama itu datang dari Amanda Hasri. Nggak apa-apa, nggak anak, ada saja kelakuannya, suruh anak bapak belajar yang benar, kejar prestasi, biar bisa jadi pemimpin yang benar. Satu keluarga kok problematik semua. Anda memang tidak menghalangi, tapi Anda mengubah sikon untuk kepentingan keluarga Anda. Pura-pura lupa, Pak De. Lalu ada juga dari Okto Septi, iyain aja guys. Ada yang lagi bela diri biar tetap kelihatan polos. Iya deh, iya Pak. Tapi Bapak jangan lupa, kami rakyat ini juga tidak bodoh-bodoh banget. Kalau dibodohi terus, kami juga bisa bergerak. Kami kawal sampai di mana Anda dan jajaran yang KKN itu mau bermain. Hari ini lu berjaya, nggak ada yang tahu besok. Setelah nggak jadi presiden, jangan jadi jumawa. Tapi apapun itu, sudah banyak ya presiden yang kayaknya mungkin ini mengarah kepada kekuatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia ini. Semoga ya alat-alat negara ini tidak mau lagi lah dikondisikan untuk memenangkan salah satu kandidat di pilkada nanti. Jadi rakyat bisa mendapat haknya dalam berdemokrasi dan memilih pemimpin yang terbaik untuk daerahnya. Lalu berita kedua itu berjudul Polisi ungkap fakta baru dalam kasus bunuh diri dokter spesialis Undip. Dalam berita ini disebutkan bahwa polisi mengungkap fakta baru kematian Aulia Risma Lestari, usia 30 tahun, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis anestesia Universitas Diponegoro yang diduga bunuh diri. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar menyatakan hasil visum Aulia diduga mati lemas. Polisi masih mendalami dugaan bunuh diri tersebut. Nah, Irwan menyatakan belum tentu juga karena bisa juga karena lalai diri sendiri menyuntikkan obat nyeri melebihi aturan, masih kami dalami. Lulusan Akpol 94 itu menyebut jenazah korban tidak dilakukan otopsi atas permintaan keluarga. Kemudian tidak ada juga ditemukan tanda-tanda kekerasan. Polisi juga belum bisa menyebutkan bahwa Dr. Aulia mengalami perundungan selama menempuh PPDS berpraktik di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Dia menyatakan belum ada ke arah itu, butuh saksi dan alat bukti. Meski demikian, Kapolres menegaskan akan langsung memproses apabila ditemukan terjadinya perundungan dalam kasus kematian dokter asal Tegal ini. Dalam kasus ini, Polrestabes Semarang menerima kunjungan tim investigasi dari Kementerian Kesehatan. Tim Kemenkes yang dipimpin oleh Irjen Murti Utami bersama Inspektur Investigasi Valestinus Rudi Hartono. Seperti diketahui, Aulia ditemukan meninggal dunia di kamar kosannya daerah Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Senin 12 Agustus kemarin. Diduga korban meninggal karena bunuh diri dengan menyuntikkan cairan obat ke tubuhnya. Di sekitar korban juga ditemukan sisa obat yang disuntikan lewat lengannya. Berita ini juga mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Pertama dari Umar bin Zali. Dia bilang dokter tuh kalangan orang cerdas dan kaya. Namun kenapa berkelakuan seperti orang tak berpendidikan? Bahkan orang berpendidikan lebih tahu adab dan akhlak baik. Hanya karena kau dibully dulu bukan berarti kau berhak membuli orang baru di lingkunganmu.
Itu artinya kamu sama biadabnya dengan pendahulumu yang suka membuli. Lalu ada juga dari Husni Abu Dali, dokter dan bapaknya meninggal karena stres. Ini sebuah kejahatan. Anda dokter, tapi Anda anggap bullying adalah hal yang biasa. Anda mau menciptakan calon-calon dokter lainnya yang seperti monster untuk pasien. Usut tuntas dokter-dokter pembuli di RS dan kampus itu. Usut yang suka palak koas residen. Sudah dikasih rezeki, malah jadi rakus. Ya, kasus pembunuhan, kasus kematian Aulia ini juga sebenarnya kalau kita lihat-lihat banyak motif yang lain akhirnya yang menjadi dugaan-dugaan ya. Pertama soal ada pungutan, ada bully. Ya, semoga polisi bisa menemukan motif-motif itulah sehingga bisa menjadi pelajaran dalam dunia kedokteran ini. Karena kan pada akhirnya yang memakai jasa dokter ini adalah rakyat Indonesia juga. Nah, berita terpopuler pertama JPNN itu datang dari honorer yang berjudul belanja pegawai 30% dihapus, honorer diangkat P3K bukan paruh waktu. Jadi, Komisi 2 DPR RI mengusulkan untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah khususnya Pasal 146. Tujuannya agar peraturan 30% maksimal belanja pegawai di 2024 dihapuskan sehingga seluruh honorer bisa menjadi P3K. Sekjen DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, Tenaga Kependidikan Herlambang Susanto mengapresiasi langkah Komisi 2 DPR itu. Usulan penghapusan batasan tersebut menjadi titik terang bagi honorer yang tercecer. Mereka berpeluang besar diangkat menjadi P3K penuh waktu, bukan paruh waktu lagi. Dia mengatakan, Herlambang mengatakan langsung, semoga segera terrealisasi supaya honorer yang masuk dalam paruh waktu bisa terakomodasi menjadi paruh waktu karena tidak ada batasan presentasi belanja pegawai. Semoga semua honorer di akhir tahun ini terangkat semua. Herlambang menambahkan, honorer tercecer saat ini mau menerima kebijakan pemerintah meskipun diangkat P3K paruh waktu. Begitu juga honorer lulusan SMA ikhlas ikut pendaftaran P3K 2023 kendati harus diturunkan ijazahnya ke sekolah dasar. Namun, kata Herlambang, pemerintah pusat juga diharapkan bisa memberikan kelonggaran dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tersebut. Seperti apa yang menjadi kesimpulan Raker Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB Azwar Anas pada 28 Agustus kemarin. Berita ini karena menyangkut honorer yang menjadi bahan bacaan di JPNN juga mendapat sorotan bagi sobat negeriku. Pertama itu datang dari Ivan Ajib. Dia bilang, tumben DPR bisa kerja bener nih mikirin rakyat, lanjutkan. Bantu rakyatmu yang susah payah mengais rezeki. Jangan sibuk bantu anak pejabat dan anak presiden. Kawal agar semua honorer bisa mendapat SK dan kehidupan layak. Lalu ada juga dari Esto Hera, kawal honorer sampai jadi P3K daripada kita mikir jabatan untuk anak presiden, lebih baik kawal saudara-saudari kita yang sudah puluhan tahun jadi honorer gaji tidak seberapa, mencoba bertahan hidup setiap hari dengan kerja serabutan. Coba wakil-wakil rakyat itu bekerja sesuai fungsinya untuk rakyat. Ya, apapun itu buat honorer, semoga bisalah pemerintah memberikan perhatian yang adil. Tapi kita juga berharap sebagai rakyat, semoga yang mendapat seleksi ini juga benar-benar orang yang teruji, tidak KW-KW. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Buat sobat negeriku, jangan lupa subscribe, like, comment, share akun JPNN di YouTube. Bersama gua Fatan, ketemu lagi minggu depan. Dah.